Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tony Marlon Stompul ST, NIP 1985060 2019-03-1005. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Utara, golongan 3, angkatan 43, kelompok 1. Dengan pengampu materi, Ibu Yam Nur Mahlia, SST MKes. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Medan tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas individu dari agenda 2, yaitu mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Adapun muatan materi dari agenda 2 ini adalah nilai dasar PNS, yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau biasa disebut dengan aneka. Mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terdiri dari definisi akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, tingkatan dalam akuntabilitas. Yang kedua, bagian dari akuntabilitas adalah mekanisme akuntabilitas, yaitu yang pertama adalah dimensi akuntabilitas, framework, mekanisme birokrasi, lingkungan kerja yang akuntabel. Bagian akuntabilitas yang ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks, yang terdiri dari transparansi dalam akses informasi, praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. Bagian akuntabilitas yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Menjadi PNS yang akuntabel terdiri dari perilaku individu yang akuntabel, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku akuntabel dalam menggunakan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku menghindari konflik kepentingan, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan secara akuntabel. Selanjutnya saya akan memaparkan konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terdiri dari 4. Yang pertama, definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu terwujudnya nilai-nilai publik. Konsep akuntabilitas yang kedua adalah aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan konsekuensi, memperbaiki kinerja. Konsep akuntabilitas yang ketiga adalah pentingnya akuntabilitas, yang mengandung peran demokratis, peran konstitusional, peran belajar. Konsep akuntabilitas yang keempat adalah tingkatan dalam akuntabilitas, yang terdiri dari akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari dimensi akuntabilitas yang mengandung kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Mekanisme akuntabilitas yang kedua adalah mekanisme birokrasi yang terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Mekanisme akuntabilitas yang ketiga adalah lingkungan kerja yang akuntabel, yang terdiri dari kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Mekanisme akuntabilitas yang keempat adalah framework. Framework terdiri dari tentukan tujuan dan tanggung jawab. Rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap. Berikan evaluasi masukan dan perbaikan. Selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari konflik kepentingan,
penggunaan sumber daya milik negara, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, transparansi dalam akses informasi. Selanjutnya adalah menjadi PNS yang akuntabel. Menjadi PNS yang akuntabel terdiri dari perilaku individu yang akuntabel, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku akuntabel dalam menggunakan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku menghindari konflik kepentingan, dan yang terakhir, mengambil keputusan secara akuntabel.